Al-Hikam pasal 13. Resiko hati yang keruh. Bagaimana akan dapat bercahaya hati seseorang yang gambar dunia ini terlukis dalam cermin hatinya? Bagaimana berangkat menuju kepada Allah, padahal ia masih terbelenggu oleh nafsu syahwat? Bagaimana akan dapat masuk menjumpai Allah, padahal ia belum bersih dari kelalaian? Bagaimana ia berharap akan mengerti rahasia yang halus dan tersembunyi, padahal ia belum taubat dari kekeliruannya? Syarah. Dalam hikmah ke-13 ini menjadi kelanjutan hikmah sebelumnya, 12, yang menerangkan tentang pentingnya uzlah. Sedang hikmah 13 memperingatkan uzlah jasad, tubuh, saja tidak akan ada artinya jika hatinya tidak ikut beruzlah. Hatinya masih bebas dan dipenuhi 4 perkara. 1. Gambaran, ingatan, keinginan terhadap benda, dunia, seperti harta, wanita, pangkat jabatan, dan lain-lain. 2. Syahwat, keinginan yang melupakan Allah. 3. Kelalaian dari zikir kepada Allah. 4. Dosa-dosa yang tidak dibasuh dengan taubat. Jadi seorang murid yang ingin wusyul kepada Allah harus membersihkan dari 4 perkara tersebut. Karena berkumpulnya 2 hal yang berlawanan pada saat bersamaan dalam satu tempat dan waktu itu mustahil, tidak mungkin, sebagaimana berkumpulnya antara diam dan gerak, antara cahaya terang dan gelap. Demikian pula cahaya iman berlawanan dengan gelap yang disebabkan karena selalu masih berharap kepada sesuatu selain Allah. Demikian pula mengembara menuju kepada Allah harus bebas dari belenggu hawa nafsu supaya dapat sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kepadamu segala kebutuhanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui. Imam Ahmad bin Hambal radhiyallahu anhu bertemu dengan Ahmad bin Abi Hawari dan berkata, ceritakanlah kepada kami apa-apa yang pernah engkau dapat dari gurumu Abu Sulaiman. Jawab Ahmad bin Abi Hawari, bacalah subhanallah tapi tanpa rasa kekaguman. Setelah dibaca oleh Ahmad bin Hambal, subhanallah. Maka Ibnu Hawari berkata, aku telah mendengar Abu Sulaiman berkata, apabila hati jiwa manusia benar-benar berjanji akan meninggalkan semua dosa, niscaya akan terbang ke alam malakut, kemudian kembali membawa berbagai ilmu yang penuh hikmah tanpa memerlukan lagi guru. Ahmad bin Hambal setelah mendengar keterangan itu langsung ia berdiri dan duduk di tempatnya berulang-ulang sampai 3 kali. Lalu berkata, belum pernah aku mendengar keterangan serupa ini sejak aku masuk Islam. Ia sungguh merasa puas dan sangat gembira menerima keterangan itu. Lalu ia membaca hadits, men amila bima alima warot sahulohu ilma ma lem yalam. Barang siapa yang mengamalkan apa yang telah diketahui, maka Allah akan mewariskan kepadanya pengetahuan yang belum diketahui.